Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang RNA dengan anggota Desi Natalia, Alfonsa Amelia, Risa Febrianti, Nora Padilla, Yeni Apriliani, Siti Rahimah. Materi pertama akan dibacakan oleh Desi Natalia. Apa itu RNA? Ribonucleic acid. Definisi RNA. RNA merupakan singkatan dari ribonucleic acid atau asam ribonukleat. RNA merupakan substansi genetik yang berperan sebagai perantara dalam proses pengkodean protein dari gen yang terdapat di dalam DNA. Struktur RNA. Pada dasarnya, struktur RNA sangat mirip dengan struktur DNA. RNA juga merupakan suatu polinukleotida. Nukleotida pada RNA juga tersusun dari komponen gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Namun gula pentosa pada RNA adalah gula ribose, bukan deoksiribosa sebagaimana DNA. Pada RNA tidak terdapat basa timin, sebagai gantinya terdapat basa urasil. Basa ini juga dari golongan pirimidin sebagai timin. Rantai polinukleotida RNA dalam keadaan normal, bukan merupakan untaian pita ganda sebagai DNA. Ini adalah contoh gambarnya dari struktur RNA. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Asam ribonukleat atau RNA memiliki basis adenin A, sitosina C, guanina G, dan urasil U. Basis yang melekat satu posisi umumnya adenin A, sitosina C, guanina G, atau urasil U. Adenina dan guanina merupakan purina, sitosina dan urasil adalah merupakan pirimidina. Dasar dapat membentuk ikatan hidrogen antara sitosina dan guanina, adenina dan urasil, dan guanina urasil. Ada kehadiran gugus hidroksil pada posisi 2, ribosa, gula. Gugus fosfat melekat 3 posisi, 1 ribosa, dan 5 posisi berikutnya. Gugus fosfat memiliki muatan negatif. Hal ini membuat RNA molekul bermuatan folianion. Setelah RNA terbentuk, seperti protein memerlukan untuk mengalami perubahan untuk membentuk struktur tersier tertentu. Perancah untuk struktur ini disediakan oleh sekunder struktural, unsur-unsur yang ikatan hidrogen dalam molekul. Step selanjutnya. Jenis dan fungsi RNA. RNA genetik hanya dimiliki oleh organisme tertentu yang tidak memiliki DNA, misalnya virus. Fungsi RNA genetik sama dengan DNA, yaitu sebagai pewaris sifat dan mampu menyintesis protein. RNA non-genetik. RNA ini terdapat pada organisme yang memiliki DNA sebagai pewaris sifat. Fungsi RNA non-genetik tidak sama dengan fungsi RNA. Ada 3 macam RNA non-genetik, yaitu messenger RNA atau mRNA, transfer RNA atau tRNA, dan RNA ribosom atau RNA. Di sini ada gambar dari RNA. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Risa Febrianti.
RNA non-magnetik. Messenger RNA, mRNA merupakan RNA terpanjang yang berbentuk pita tunggal. Fungsi mRNA adalah sebagai pola cetakan pembentuk polinukleotida atau protein. mRNA juga disebut dengan istilah kodon karena fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Dan selanjutnya diserahkan kepada Yeni Apriliani. RNA ribosom atau RNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak. Hampir 80% dari seluruh jumlah RNA, strukturnya berupa pita tunggal yang tidak bercabang dan fleksibel. tRNA diduga mempunyai fungsi menyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesis protein. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nora Fadiha. Transfer RNA (tRNA) merupakan RNA terpendek dan berperan sebagai penerjemah kodon yang dibawa oleh mRNA. Fungsi lainnya adalah membawa asam-asam amino ke ribosom untuk disusun menjadi protein bagian RNA yang dapat menghubungkan dengan kodon yang dibawa oleh mRNA disebut antikodon. Hari ini cukup sekian kawan, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Sudah, kalau